Selamat pagi kawan-kawanku. Pada pagi ini saya akan membuat materi dua hal penting yang harus dipelajari untuk pemula, yang harus dikuasai untuk pemula. Jadi ini saya sedikit sharing, maksudnya kemarin mendapat konsumen atau mendapat yang belajar sama saya ya. Jadi saya agak setengah bingung ketika teman orang ini pengen belajar sama saya, tapi sudah bisa mengemudi, pernah mengemudi jauh, dan sekarang ini takut mengemudi. Nah, di situ saya ulik-ulik dan sehingga saya membuat materi ini, teman-teman. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Itu orang tadi yang mau belajar mengemudi tadi takut, sehingga ada rasa takut ketika mau membawa mobil. Padahal kemarin-kemarin sudah mengemudi jauh, sudah pernah ke pantai, dari Jogja kota ke pantai, dari pokoknya sudah muter-muter ya. Namun ada kejadian dia berhenti di tanjakan dan ngunduri orang, dan dia tidak pasang rem tangan ya, sehingga ngunduri orang. Kemudian saya tanya-tanya lagi, kejadiannya itu kapan ya. Kejadiannya itu dia cerita itu pas awal-awal belajar, belum mahir. Nah, kemudian saya tebak lagi. Biasanya itu sampean pertama belajar belum mahir, tapi sudah mengemudi terlalu lama. Jawabannya memang iya, memang seperti itu. Kemudian dia ya, saya tes suruh ke lapangan, jalan muter gitu, sudah bisa, sudah bagus ya. Saya bingung mau ngajari apa ya. Sudah bisa soalnya ya, gimana Mas, saya mau, dia pokoknya pengen ngilangin trauma tersebut. Kemudian saya teliti satu persatu ya. Belok sudah bisa, ngelepas ke setengah kupling sudah bisa. Namun ketika saya tanya, sampean sudah mahir di tanjakan belum? Belum. Nah, di situ menjadi kunci utama yang masuk materi ini, teman-teman. Jadi untuk pemula itu harus yang pertama itu ya tidak pintar banget di kaki, namun harus sudah paham, sudah agak lihai mengendalikan kaki untuk mobil manual ini. Kalau untuk mobil matic tinggal belok-belok saja ya, langsung, materinya tidak perlu setengah kupling, tidak perlu. Namun untuk mobil manual ini sangat penting. Oke, langsung saja saya akan mentutorialkan bagaimana sih melatih kaki ini, terus jedanya, maksudnya jarak belajarnya itu gimana biar cepat bisa. Oke, langsung ke materinya. Jadi belajar kopling ini yang mengajari harus bisa membaca si itu ya, yang belajar itu kurang gimana nanti akan dia gitu setengah kopling itu seperti kayak ketemu itu ya, seperti apa ya, cara ibaratnya cara kelihayan kaki. Jadi tidak serta-merta caranya seperti ini dia langsung bisa, tidak, dia sendiri yang menemukan cara itu. Jadi kita harus pandu sedemikian rupa sehingga dia menemukan cara itu. Untuk yang saya pakai yaitu biasanya untuk pertama kali ini kita nyalakan mesin dulu ya. Nah, untuk belajar pertama kita cukup ini kopling dalam ya, dan masukkan gigi 1. Jadi untuk pemula caranya biar kenal kopling itu seperti ini, biar tahu caranya seperti ini, suruh lepas saja pelan-pelan sampai mobil jalan.
Nah ini sampai mobil berjalan ya, dilepas terus pelan-pelan. Nah ketika mobil bergetar ditahan, koplingnya ditahan, kemudian melepasnya tambah pelan sekali sampai mobil berjalan. Nah itu pengenalan awal sekali teman-teman, maksudnya biar dia merasakan mobil jalan itu seperti apa, dan ngelepasnya seperti kecepatan lepasnya itu seberapa. Jadi untuk mengetahui itu saja dilatih 1, 2, 3 sampai ya 5 kali sudah cukup ya. Kemudian ganti materi yang selanjutnya. Untuk yang materi selanjutnya, saya hari pertama langsung taruh di jalan yang agak miring seperti ini, miring sedikit ya. Ketika rem dilepas, mobil akan langsung mundur. Nah di sini ada latihan khusus seperti ini. Jadi saya terapkan dari rem pindah ke gas ya, secara cepat. Nanti akan berguna di tanjakan seperti ini, jalan agak turun seperti ini. Cara melatihnya seperti ini. Ini dari rem ya, pindah ke gas namun agak cepat. Rem lagi, pindah lagi. Nah seperti ini diulang-ulang. Dari rem ya ke gas cepat. Nah gasnya ditahan segini. Ini untuk nanti untuk angkatan ya, angkatan pertama. Rem lagi, pindah ke gas. Biasanya untuk pemula kegedean. Nah seperti ini perlu dilatih. Ini dari rem secara cepat pindah ke gas langsung naik. Nah ini dari rem saya pindah ke gas dan cepat. Nah ditahan segini. Nah ini dilatih beberapa kali ya, biar hafal seperti itu. Ini fungsinya seperti ini teman-teman, fungsinya seperti ini. Ini ketika saya masukkan gigi 1, rem tangan dilepas ya. Nah ini kan saya mau jalan maju ya, sementara kalau rem saya lepas, mobil langsung mundur. Nah jadi latihan tadi berfungsi ketika seperti ini, jadi mundurnya tidak terlalu lama. Jadi dari melepas rem ke gas cepat, sehingga mundurnya tidak terlalu banyak. Hasilnya seperti ini. Ini rem saya lepas. Nah seperti ini sudah maju, berhenti lagi. Nah ini melatih kecepatan kaki ya. Nah ini yang saya maksud latihan tadi adalah ini, dari rem dilepas pindah ke gas kaki kanan ya, langsung kopling nyusul dilepas pelan-pelan. Nah ini sudah maju, mundurnya tidak terlalu banyak. Nah, hasilnya seperti ini, mundurnya tidak terlalu banyak. Ini rem saya lepas, pindah ke gas. Nah langsung maju lagi. Nah itu latihan kaki ya. Saya ulangi ya sambil lihat ini speedometer. Jadi rem saya lepas, mundur sedikit, kemudian gas naik dan kopling dilepas. Ini fungsi dari latihan tadi. Fungsi dari latihan ini, rem, gas. Biasanya pemula belum cepat mahir ini ya. Belajar ini biasanya pemula belum cepat, dan naiknya masih lama banget ya. Nah ini perlu kecepatan. Dan yang tidak kalah penting untuk pemula yaitu latihan gas rem seperti ini. Ini misalnya mau jalan kan gini ya, tinggal rem lepas, gas, kopling lepas. Nah mau berhenti harus sigap seperti ini. Nah seperti ini latihan agar cepat bisa. Cepat bisa yang saya maksud di sini adalah ketika di pertigaan biasanya pemula akan grogi karena takut mobilnya nyelonong ya, takut pas angkatan mati. Nah di sini sangat penting sekali latihan kaki ini. Untuk yang saya ajarkan yang seperti tadi ya, yaitu pemula pertama latihan langsung di jalan yang agak menanjak. Jalan yang agak menanjak agar cepat bisa. Kalau cuma jalan datar, melepas kopling pelan-pelan, lama-lama geremet, itu pasti bisa teman-teman. Namun kondisi di jalan tidak seperti itu semua.
Jadinya hari pertama saya langsung pelan-pelan ditemukan feeling setengah kopling, supaya yang belajar itu mencari feeling seberapa sih setengah kopling, kayak apa sih setengah kopling. Nah di situ sangat penting sekali, harus nomor satu harus bisa. Yang kedua yaitu belok ya. Yang kedua belok. Untuk belok saya sudah ulang berkali-kali. Caranya yang banyak ya. Kalau belok kiri yaitu tangan kanan yang bekerja. Kalau belok kanan, tangan kiri yang 80% bekerja, tangan kanan hanya membantu. Oke teman-teman, seperti itu ya caranya. Dua hal penting yang harus dikuasai untuk pemula. Untuk masalah lihai atau enggaknya itu butuh waktu teman-teman, butuh penyesuaian dan proses. Jadi nanti hari kedua, hari ketiga pasti ada peningkatan yang signifikan ketika belajar. Nanti yang belajar itu akan merasakan sendiri, oh saya sudah mulai pintar. Nah seperti itu, pasti itu. Oke teman-teman, seperti ini ya tutorial dua hal pentingnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.